Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian Fiqhul Muamalat. Masih melanjutkan yang kemarin ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki pada bab ahkamil waqaf. Waqaf secara arti itu berhenti. Wa huwa lughatan bismillahirrahmanirrahim al-habsu. Menahan. Wa syar'an adapun secara istilah, secara syarak yang dibuat oleh fuqaha ya di sini ya. Yaitu habsu malin muayyanin, yaitu menahan harta muayyanin yang telah ditentukan. Jadi hartanya ditentukan, nah harta tersebut yaitu ditahan. Yang mana harta tersebut qabilin, dapat diterima, linnakli untuk dipindahkan. Tadi ketentuannya kayak gini, kemudian hartanya itu bisa dipindahkan. Yumkinu al-intifa'u bihi, ya, yang hartanya itu bisa diambil manfaat. Kemudian ma'abaqa'i ainihi, barangnya itu harus tetap ya, tidak boleh hancur, tidak boleh ketika misal dimakannya waktu menjadi mengurang. Jadi harus tetap. Ya. Waqad at-tasarruf fihi, dan hartanya itu karena dengan sebab diwakafkan maka menjadi terputus ya, tasarrufnya itu. Yang mana wakaf ini ala ayyusrafa fi jihati khairin. Ya. Jadi hartanya itu ditasarrufkan dengan bertujuan berbuat baik. Taqarruban, untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala, terhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi wakaf itu tujuannya taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik. Nah, kemudian wasartul waqifi sihhatu ibaratihi wa ahliyatut tabarruk. Syarat daripada orang yang mewakafkan yaitu dia sah dalam ibaratnya ya, jadi segatnya sah, wa ahliyatut tabarruk, dan seorang wakif ini dia orang yang layak gitu loh untuk berbuat ya, untuk melakukan transaksi. Dalam artian ahliya itu di sini itu bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang yang memiliki penyakit ayan ya. Mughma alaih. Nah, di situ yang menjadi syarat daripada seorang wakif, orang yang mewakafkan. Wal waqfu jaizun bisalasati syara'ita. Ya, jadi wakaf itu bisa sah, bisa diperbolehkan dengan 3 syarat. Nah, wa fi ba'din nusakh, terdapat di sebagian naskah yang lain yaitu menggunakan segot wal waqfu jaizun, wakaf itu diperbolehkan, walahu salasatu syurut, yang mana memiliki 3 syarat. Nah, kalau misal di sini naskahnya dia menggunakan huruf jar bisalasati syarut itu. Tapi kalau di sini susunnya khobar muqaddam mubtada muakhar, walahu lan ikut tetap kadue waqaf salah satu syurutin utawi mubtada 3 piro-piro syarat. Apa saja? Yang pertama, ayyakunal mauquf, barang yang diwakafkannya itu yang pertama mimma yuntafa'u bihi, ya, bisa diambil manfaat. Barang yang diwakafkannya bisa diambil manfaat ma'abbaqa'i ainihi, serta barangnya itu tetap. Jadi pertama barangnya bisa diambil manfaat dan barangnya juga tetap. Ini merupakan syarat yang pertama. Wa yakuna al-intifa'u mubahan maksudan. Ya. Bisa diambil manfaat dan diperbolehkan.
maksudan dan dituju ya. Jadi ada barang yang bisa diambil manfaat tapi tidak mubah ya, tidak diperbolehkan dalam syariat ya. Jadi ini perlu apa sih yang perlu digarisbawahi, boleh gitu loh intifa mengambil manfaat tapi yang diperbolehkan dalam syariat. Nah, di sini fala yasihu waqfu alatillahu. Jadi mewakafkan barang lahwi itu kayak permainan yang menyebabkan melupakannya, melalaikan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak sah mewakafkan barang yang melalaikan itu. Wala waqfu darahima lizinati, dan tidak diperbolehkan juga mewakafkan dirham karena bertujuan untuk lizina, untuk apa ya, berhias. Wala yushtaratu an-naf'u fil hali, tidak disyaratkan juga yaitu dalam kemanfaatannya itu pada waktu seketika. Mewakafkan langsung manfaat enggak menjadi syarat. Maka di sini fayasihu waqfu 'abdin wa jahsin sohirain. Maka sah ya mewakafkan budak, wajahsin dan anak kambing cempek ya, sohiraini yang masih kecil. Budak kecil buat apa? Belum bisa kerja juga kan, mau disuruh-suruh. Anak kambing masih belum bisa dibuat sate ya. Nah, jadi manfaatnya emang belum bisa diambil sekarang, tapi nanti. Nah, wa ammal ladzi la tabqa 'ainuhu kamat'umin wa raihan, adapun barang yang tidak tetap ya, seperti mat'um, makanan, wa raihan dan minyak ya, maka fala yasihu waqfuhu, maka tidak sah wakafnya. Oke, itu syarat yang pertama daripada wakaf. Ya, bisa diambil manfaat dan barangnya tetap. Nah, syarat yang kedua ayyakunal waqfu ala asli mawjudin wa far'in la yanqati. Jadi syarat yang kedua, wakaf itu diberikan kepada orang yang mawjud, orang yang ada, wa far'in dan anaknya la yanqati'u, yang tidak keputus. Makanya di sini fa kharaja al waqfu ala man sayuladu, mengecualikan ya, dikecualikan daripada ini, mewakafkan kepada orang yang ada, orang yang hadir dan anaknya, keturunannya, mengecualikan mewakafkan kepada orang yang sayuladu, akan dilahirkan. Kalau akan dilahirkan kan belum ada ya. Lil waqifi, bagi seorang wakif. Summa alal fuqara. Kemudian, jadi ini satu segot ya. Saya akan mewakafkan kepada kepada seseorang yang akan dilahirkan, kemudian terhadap para fakir miskin. Nah, statement pernyataan wakaf yang demikian disebut dengan munqati'ul awal. Nah, fa illam yaqul summa 'alal fuqara. Udah titik. Fa illam yakul summa 'alal fuqara, ketika si wakif tidak berucap summa 'alal fuqara. Nah, kalau misal di sini kan summa 'alal fuqara, berarti kita sebut dengan munqati'ul awal. Tapi kalau seorang wakif orang yang mewakafkan tidak mengatakan, tidak menyebutkan summa 'alal fuqara, maka itu disebut dengan munqati'ul awal wal akhir ya. Kedua-duanya batal gitu loh. Wa qauluhu la yanqati, ini ucapan musannif la yanqati. Di sini la yanqati itu mengecualikan wakaf yang munqati al akhir. Munqati al akhir. Ada munqati al awal, ada munqati al awal wal akhir. Ini la yanqati yaitu mengecualikan yang munqati al akhir. Seperti ucapannya musannif, seorang wakif, waqaftu hadza ala Zaidin summa nasli. Saya mewakafkan ini terhadap Zaid summa naslihi, dan kemudian keturunannya. Nah, kemudian walam yazid ala dzalika, seorang wakif tidak menambahi yang demikian.
Nah, di sini wa fihi thariqani. Ya, jadi ada dua pendapat. Yang salah satunya annahu batilun batal ya. Jadi mewakafkan dengan segot waqaftu hadza ala Zaidin summa nasbi, saya mewakafkan ini terhadap kepada Zaid dan keturunannya itu batal ya. Kamun qatil awal tidak sah. Nah, wa huwa alladzi masa alaihi al-musannif. Nah, ini yang dipilih oleh musannif pada apa sih kitab takrib di sini. Nah, lakin rajih as-sihah. Tapi yang masyhur, yang rajih, yang dianggap itu sah ya. Jadi sah mewakafkan barang dengan segot ini. Waqaftu hadza ala Zaidin summa nasrihi. Oke, syarat yang ketiga, alla yakuna al-waqfu fi mahdurin. Tidak boleh mewakafkan pada barang yang diharamkan. Ya. Saya mewakafkan 1 truk khomer, ya. Itu tidak sah ya. Bidho'in musyalatin, dengan do' musyalatin yang dikasih titik atasnya. Ini. Ay muharramin, yang diharamkan. Maka fala yasihu al-waqfu ala imaratin. Tidak sah mewakafkan berupa bangunan seperti kanisa, gereja, litta'abudi, untuk beribadah, tidak sah. Wa afhama kalamul musannif. Nah, ucapan ki musannif memberi pemahaman bahwasanya la yustaratu fil waqfi, tidak disyaratkan pada wakaf itu apa? Zuhuru qasdil qurbah, nampak tujuan untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak disyaratkan ya dalam kita mewakafkan barang itu harus ada indikasi atau misal yaitu mendekatkan diri kepada Allah, enggak. Yang penting bal intifa'il maksiyah, yang penting tidak ada unsur maksiat, itu yang menjadi catatan. Sawa'un wajada fil waqfi dhuhuru qasdil qurbah, baik itu di dalam wakaf terdapat nampak tujuan dari mendekatkan diri kepada Allah, seperti kal waqfi 'alal fuqara, ya, seperti mewakafkan barang kepada orang-orang fakir, amla atau tidak. Amla seperti yang tidak qasdul qurba ya, seperti apa? Kal waqfi 'alal aghniya. Ya, kita mewakafkan kepada orang-orang kaya ya. Jadi nggak kelihatan tujuan dari kurbahnya itu. Nah, kemudian wa yushtaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan. Jadi dalam wakaf tidak disyaratkan ya harus wa yushtaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan. Di dalam wakaf yaitu disyaratkan wakaf itu tidak diberi waktu. Ya. Kayak misal kawakaf tuh ada sanatan, saya mewakafkan ini selama 1 tahun, ini tidak disyaratkan ya. Jadi ya enggak ya. Enggak harus tidak disyaratkan, teman-teman. Jadi enggak bisa gitu loh. Dalam wakaf itu disyaratkan, dalam waktunya enggak. Wa alla yakuna mu'allaqan, dan wakaf juga tidak boleh digantungkan. Tidak boleh di waktu, tidak boleh digantungkan. Seperti contoh ucapannya seorang wakif, idza jaa ra'su syahri faqad waqaftu hada, ketika datang awal bulan faqad waqaftu kada, maka saya akan mewakafkan ini. Itu tidak sah ya. Nah, wa huwa al-waqfu ala ma syaratu al-waqifu fihi min taqdimin. Jadi wakaf itu tergantung apa yang mensyaratkan seorang wakif, orang yang mewakafkan, fihi di dalam min taqdimin, berupa mendahulukan li ba'dil mauqufi alaihim, ya, bagi sebagian orang-orang yang diberi wakafnya itu, seperti kawaqaftu ala auladi al-awra'i minhum, saya mewakafkan kepada anak-anak saya al-awra', yang lebih wira'i minhum, di antara mereka. Ini takdim namanya. Saya mewakafkan ini untuk mereka-mereka yang lebih awra' ya, lebih wira'i, menjaga dari hal-hal yang subhat. Wira'i itu kayak gitu. Atau takhir, mengakhirkan, seperti kawaqaftu ala auladi, saya mewakafkan kepada anak-anak saya, faidan qudu, ketika mereka telah selesai,
telah habis gitu loh, fa'ala auladihim, maka terhadap anak-anak mereka. Atau taswiyatin, atau sama, yang menyamakan di dalam mewakafkan. Seperti kawaqaftu ala auladi bisawiyah, saya mewakafkan kepada anak-anak saya bisawiyah, dengan setara ya, baina dzukurihim wa inasihim, di antara laki-laki dan perempuan. Au tafdil, atau mengutamakan li ba'dil aulad, bagi sebagian anak-anak, ala ba'din, terhadap anak-anak yang lain. Kawaqaftu al auladi, saya mewakafkan kepada anak-anak saya, lidzakari, bagi anak laki-laki, minhum, di antara mereka, misla ya, setengah seperti hadil unsayain, bagian dua orang perempuan. Nah, ini udah sangat jelas untuk pembahasan wakaf ya. Ini udah selesai. Kita besok masuk ke pembahasan hibah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.